Hai. Konten ini adalah konten dimana gua bakal ngobrol-ngobrol saat lembur ya. Jadi ini adalah konten ketika gua lembur, ya sambil garap, sambil ngobrol gitu kan, direkam. Sebenarnya ini berawal dari kebiasaan gua nongkrong sama si Farid sama Mas Vicky. Kita tuh sering nongkrong, bawa laptop masing-masing dan gambar masing-masing, tapi ngobrol gitu di tempat tertentu gitu. Dan itu udah biasa banget gitu, kita ngobrol tanpa tatap-tatapan, sibuk dengan kerjaan masing-masing tuh udah biasa banget. Makanya kayak gue pikir kayaknya ini menarik untuk dijadikan konten gitu, meskipun awal-awal gue bakal ngobrol sendiri ya karena gak ada temen. Ya kali ini gue lembur sendiri. Belakangan minggu kemarin juga lembur sama Farid, ngobrol-ngobrol, dan itu obrolannya pasti dan obrolan kita tuh pasti random banget gitu. Dari yang awalnya ngobrolin gambar, tiba-tiba ngobrolin apa, ngobrolin isu yang terjadi belakangan ini, atau apapun lah pokoknya. Makanya waktu kemarin kan kita bikin konten sama si Farid gitu kan, gue bilang kita jangan sekantor gitu. Gue gak kebayang kalau misalkan tuh gue sama si Farid atau sama si Mas Vicky, gue sekantor tuh bakal, wah parah sih, kita bakal ngobrol dari pagi sampai pulang gitu. Kalau kita kerja sekantor bakal kayak gitu sih pasti. Entah kenapa ya, obrolan kita tuh nggak pernah habis tuh, gue bingung gitu. Bahkan apa ya, sediem-diemnya gue sama Farid tuh pasti ada aja yang dibahas gitu. Entahlah itu penting atau gak penting ya gitu. Entah itu nanya soal pendapat soal gambar gitu kan, gimana gambar gue, pendapat lo gitu. Gue bingung juga kenapa obrolan kita gak pernah habis, belum habis nih, belum habis untuk saat ini gitu. Aneh aja gitu. Apa yang akan gue lakukan? Ya mungkin gue bakal bahas-bahas. Ya anggaplah kamera ini menjadi teman gue di saat gue lembur, karena sekarang gue lembur sendiri. Gue ngobrol sama si kamera, ngobrol sendiri, orang gila gitu. Orang gila kali ngobrol sendiri. Jadi sekarang gue udah kerja di salah satu penerbitan buku anak di Solo. Apa yang membedakan saat gua kerja di kantor dan freelance? Kalau kita ngomongin kerjaan ya, lumayan cukup banyak yang hilang dari bekerja di kantor gitu. Gua gak bisa ya kayak gini ngobrol-ngobrol sama teman-teman gua. Kalau misalkan lagi kerja sambil ngobrol tuh gak bisa gitu. Ya ada obrolan di kantor tuh, pasti ada obrolan, cuma kan nggak se apa ya, sebebas kalau kita sambil nongkrong gitu. Itu sih yang hilang. Terus apalagi ya, kebebasan untuk pakai pakaian apa. Gue kalau lembur ya sekarang nih, gue lagi bawa juga ya, gue bisa lembur pakai sarung gitu, dan itu enak banget gitu. Gue malah pengen lembur tuh pakai celana pendek gitu. Gue pengen kerja kayak gitu, kerja pakai sarung gitu, enak gitu, lega banget gitu rasanya. Cuma ya karena kita di kantor ya, kita ya berpakaian selayaknya lah, minimal pakai kaos sama celana itu udah cukup gitu. Itu yang salah satunya yang juga hilang. Terus apa lagi ya kalau kerja di kantor ya, yang hilang? Obrolan, cara berpakaian, bertingkah, itu dia. Bertingkah itu juga gak bisa sembarangan. Yang biasanya gue bisa kentut sembarangan di kos gitu kan, yang seperti yang dibilang Farid gitu kemarin di konten sebelumnya, gue bisa kentut di kos sembarangan gitu. Itu enak gitu, bisa. Dan di kantor ya gak bisa lah, masa lo bakal kentut sembarangan di kantor gitu kan, ya enggak lah gitu. Terus apa lagi ya, oh nyanyi-nyanyi sama pokoknya dengerin musik gitu tuh. Kita pakai headset, dan pakai headset tuh kalau menurut gue, yang menurut gue pribadi itu capek banget cuy, sumpah. Pakai headset dari pagi ke sore itu, wah, dan cuma diem doang gitu,
nggak bisa sambil nyanyi-nyanyi. Kalau di kos kan bisa sambil garap, bisa sambil nyanyi-nyanyi, sambil teriak-teriak gitu. Itu hilang tuh juga tuh. Kayak gua gak bisa sambil karaokean gitu. Kaki gua gak bisa naik ke atas bangku atau ke meja bahkan. Kalau di kos kan sampai kayak segitunya. Itu sih yang hilang. Apalagi? Ya cuma mungkin lebih tenang aja sih kalau di kantor tuh kayak fokus kerja dan salah satunya kerjaan pasti ada gitu dibandingkan freelance. Kalau freelance kan kalau belum banyak klien juga kan susah juga gitu. Eh, ya kalau gak ada klien mau makan apa kayak gitu kan. Tapi kalau udah yang banyak klien ya sila untuk freelance tuh gua salut sih sama orang yang dia bisa banyak klien dengan freelance gitu. Karena gua gak seberani itu untuk freelance dan tetap bekerja di rumah gitu. Saat gua kerja di kantor ya gua ngerasa aman aja gitu. Uang bulanan gua, oh bulan depan gua bakal dapet gitu. Kalau freelance ada, memang per bulannya ada. Asal lo rajin gitu. Tapi kalau misalkan lo gak rajin, lo gak aktif gitu, ya mati. Mau makan apa gitu. Ya itulah kalau freelance bedanya di situ. Dulu gue pikir gue bakal freelance gitu. Freelance tuh kerja di rumah tuh enak. Tapi kalau menurut gue pribadi, di sini gue bakal bedah ketika bukan di sini gue bakal bahas setelah pengalaman. Ini hitungannya belum kontrak sih, gue masih magang 3 bulan baru bakal lanjut ke kontrak. Ini adalah ini masuk bulan ketiga. Setelah gue pikir-pikir gitu, kerja di kantor tuh apa ya, waktunya mungkin lebih efisien gitu sih. eh yang biasanya kalau freelance kita bakal pasti pasti kita bakal ada yang namanya transfer file ke klien kita gitu. Dan kalau kerja di kantor yang gue rasain ya itu jadi mudah gitu, jadi lebih mudah. Gue mau ngirim gambar A, nanya ke manajer misalkan, Mbak, manajer gue kan cewek, Mbak, ini gambar yang ini gimana, seperti ini gitu. Itu lebih enak. Dan kalau di kantor gue kan dia pakai aplikasi chat gitu kan, dan itu transfer filenya cepet banget, transfer datanya cepet banget. Nah kita nanya, kita ngirim file tuh kayak ya langsung on time gitu, bener-bener gak ada batasan waktu gitu loh. Biasanya kan kita harus upload drive dulu, kirim email, dan semacamnya. Nggak perlu kayak gitu kan kalau freelance. Tapi kalau di kantor ya cepet. Lo kalau gue rasain, gue bisa langsung nanya ke manajer gue dan ataupun editor yang ada di kantor gitu. Apakah yang gue gambar itu udah betul benar atau enggak? Itu cepet gitu. Dan ya kita gak buang-buang. Kita ada fasilitas lah. Kita ada wifi, kita ada apa namanya? Ada internet. Sedangkan kalau di freelance ya pasti kita butuh ke internet. Kita butuh pasang wifi karena kita butuh online terus kan. Kayak gitu yang kalau yang gue rasain ya. Atau mungkin bisa silahkan kalau mau sharing di kolom komentar juga boleh. Yang gue rasain kayak gitu. Apalagi ya yang membedakan sama waktu gue freelance gitu. Mungkin pengetahuan juga sih. Dari yang freelance tuh gue cuma tahunya tuh buku yang itu aja gitu, yang banyak dipesen sama ilustrator, kebanyakan penulis lah gitu. Ketika gue nyampe kantor ya kayak orang gimana ya, ternyata banyak loh gitu. Meskipun itu juga bisa didapat di luar kantor ya, tapi ketika gue nyampe kantor tuh anjir, ada orang yang sekeren ini loh, sehebat ini lah dalam menangani ini gitu, sebuah hal gitu. Itu yang gue rasain ketika baru nyampe di kantor. Beda aja gitu, kayak gue ada yang rasanya gue tahu segalanya gitu.
yang ngerasa udah paling hebat gitu, misalkan ya, ataupun siapapun. Karena gue ngerasa, yang gue rasain adalah ketika gue masuk kantor, gue tahu gue bakal jadi orang yang apa ya, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu. Gue masih perlu banyak belajar dari senior-senior. Itu sih yang gue rasain ketika masuk kantor. Dan kalau ngomong-ngomong soal lembur ini, sebenarnya lembur ini bukan tuntutan dari kantor juga sih, bukan. Ya gue dapat freelance dari kantor, gue dapat kerjaan dari kantor memang. Cuma sebenarnya ini bisa dikerjakan di rumah dengan laptop gue sendiri. Tapi karena laptop gue udah lemot, udah ogah-ogahan mau nggarap ilustrasi, daripada lama ya gue garap di sini aja deh. Lebih cepet lah, kompetisinya juga cepat. Oh ya, itu juga yang bisa lo dapat kalau kerja di kantor. PC yang jelas ada. Gue pernah cerita sama temen gue, ada temen gue yang dia kerja di kantor, kantoran lah, di studio gitu, tapi dia bawa laptop sendiri gitu. Wah, itu kalau menurut gue gimana ya? Kalau menurut gue pribadi ya, kayak ya masa iya lo udah kerja karyawan tapi gak dapat fasilitas gitu. Kayak gitu sih kalau menurut, kalau gue pribadi. Cuma gak tahu ya, mungkin ketentuan kantor juga kan. Itu yang gue dapat di kantor. Ya dapat teman baru gitu-gitu sih, dibandingkan gue freelance. Gue bisa berbaur di sini kan. Gue berbaurnya juga sama bapak-bapak yang awalnya gue ngerasa ketika gue lulus tuh gue udah ngerasa tua banget nih. Umur 23 tahun lulus dan pulang, tiba-tiba ditanyain nikah, ditanyain ini segala macem, ditanyain kerja di mana gitu. Wah, gue udah kerasa jadi orang tua gitu, anak yang udah tua banget. Dan ketika nyampe kantor ya kayak gue muda banget. Gue jadi kayak adik-adik gitu yang perlu dibimbing gitu. Gue di kantor gue ini, di kantor gue lagi, di tempat kerja gue ini, gue adalah salah satu anak paling muda, umur 23 tahun di sini gitu, jalan 24. Yang lainnya tuh udah anak dua, udah kepala sekian lah pokoknya gitu. Udah jauh banget gitu. Itu tuh jadi kayak, ya kayak, bener nih gue paling muda nih gitu. Yang bener gitu. Ternyata gue masih semuda itu, dan ya harus menikmati masa-masa ini sih. Udah mulai ngaco nih, lembur sambil ngobrol, udah mulai ngaco. Sebenarnya gue gak tahu sih ini bakal berlanjut atau enggak, tapi gue pengennya lanjut gitu. Siapa tahu di saat gue lembur lagi gue bisa bikin konten lagi gitu. Ini baru kepikiran waktu kemarin. Gue tuh juga sering ngobrol di motor gitu sih. Terus gue pikir, iya ya kan gue suka ngobrol sendiri gitu ya. Kenapa gue gak bikin konten waktu lembur gitu, dan gue ngomong sendiri gitu, ya bodo amat gitu. Mau ada yang nonton atau enggak, ya bodo amat gitu. Yang penting gue ngobrol aja gitu dan ngalur gitu loh. Gue tuh di motor suka gitu loh gitu. Lu kalian gitu ke sih, ada yang gitu ke sih? Kayak lu pulang dari mana gitu, terus lu motoran ngobrol sendiri gitu. eh Ngobrol yang arahnya tuh gak jelas gitu. Kadang ngobrolin apa, tiba-tiba ngobrolin apa gitu. Gue tuh gitu di motor gitu, entah kenapa ya. Nyanyi jelas, nyanyi di motor tuh, ngobrol. Kadang gue suka gitu, ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol sendiri. Ngobrol kayak di ini, kayak si ala-ala podcast gitu, kayak gue memikirkan apa dan gue berpendapat apa soal sesuatu gitu. Kayak gitu, makanya kayaknya terus gue pikir kayaknya besok gue harus bawa kamera deh gitu. Sama bawa headset ini buat rekaman gitu. Mungkin kalian sudah bisa mendengar suara saya sudah mulai serak. Aduh, ya udah berapa hari ini hari berapa ya? Gue lembur dari Jumat, besok hari Kamis, mau 1 minggu. Ini udah
lembur yang kesekian, udah mau 1 minggu gue lembur. Kesalahan gue juga sih sebenarnya, karena kenapa gue baru mulai gitu. Seharusnya gue mulai itu dari awal, lembur dari awal, jadinya nggak keteteran. Padahal deadline udah Jumat minggu ini gitu, dan ini belum selesai gitu. Seharusnya gue lakuin dari awal gitu. Kalau gue tahu laptop gue tuh kentang banget gitu, nggak takut gitu di kantor. Gimana ya? Ya memang sih di sini kantornya memang Islami, kerjanya Islami. Cuma kan nggak bisa dipungkiri gitu kalau ada sesuatu di kantor ini. Misalkan ada sesuatu, tapi selama di sini gue sampai lembur jam 2 pagi itu juga nggak ada apa-apa tuh, mana-mana aja. Ya memang kadang gue kayak kerasa ada yang lewat gitu, ada yang kayak rasanya ada yang ngeliat gitu. Cuma ya udahlah, meskipun mungkin itu cuma imajinasi gue doang ya. Gue gak tahu gue bisa merasain itu beneran atau cuma imajinasi doang. Kalau mungkin ada yang nonton di sini ilustrator mungkin gitu, kalian serius gitu gak sih kalau garap gitu, harus diem, harus sepi gitu? Boring gak kalau gue cuma kayak gitu? Wow, masih banyak. Apa ya yang bisa gue bahas lagi soal kerjaan? Oh, apa ya? Perfeksionis mungkin bisa gue bahas. Jadi gue ini adalah orang yang cukup perfeksionis. Jadi apa ya? Ya cukup batu lah kalau misalkan nentuin style gambar gitu. Gue tuh masih sesulit itu untuk ngerem gitu. Misalkan gue dikasih kerjaan budget sekian sekian gitu. Nah tuh gue gak bisa milah stylenya tuh harus gini gitu. Pasti gue bikin sebaik mungkin. Itu cuma entah itu bagus atau jelek ya sebenarnya. Gak tau kenapa gue masih kesulitan gitu untuk mengerem. Yang bisa gue lakuin ketika gue lembur, gue bisa ngecilin AC semau gue. Gak tau ya, ini udah berapa bulan gue masih gak kuat sama AC gitu. Aneh banget tuh. Apa memang karena dasarnya dari kampung gitu? Karena jangankan ke AC gitu, kipas aja tuh gue gak pakai di kampung gitu, saking dinginnya. Makanya gue suka di Solo gitu, daripada di Bondowoso tuh mungkin yang panas di kota ya, tapi di kota pun tuh jarang gitu orang kota yang pakai kipas gitu. Dia masuk rumah udah kelar, panasnya tuh udah kayak mendingan gitu. Oh iya, mungkin gue pengen bahas serunya saat gue masuk kerja ya, yang gue rasain selama 2 bulan ini lah, 2 bulan jalan 3 bulan ini gitu. Ketika masuk di penerbitan, jadi di sini itu ada dua kubu sih, dua 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 bagian untuk buku anak gitu. Buku anak di sini ada dua lah bagiannya. Ada yang agama, temanya tentang agama. Ada yang bagian pelajaran umum gitu. Nah, gue ditempatin di pelajaran umum. Gue biasanya tuh gambar-gambar ilustrasi buku paket. Tapi ada juga yang cerita gitu, bagaimana perlindungan hewan, rantai makanan, kayak gitu. Nah,
Serunya apa ketika gue masuk kerja, gue jadi belajar banyak banget, belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah gue gambar gitu. Biasanya gue gambar ya oke lah, gue stylenya ke anak-anak, gue gambarnya anak-anak ini terus gitu. Tapi gak pernah gue kayak bikin apa ya, misalkan orang kesetrum gitu. Itu kan jarang banget gue bikin gitu. Jadi belajar lagi gitu, jadi kayak ya kayaknya gue harus upgrade skill gitu. Jarang banget gambar landa gitu. Kapan juga gue kepikiran untuk gambar landa gitu. Akhirnya gue bisa gambar landa gitu. Apalagi gambar biwara. Biwara tuh kayak apa ya, dia sejenis berang-berang gitu, tapi ekornya ada sisiknya gitu. Seumur umur tuh kayak gue gak kepikiran pasti yang hewan yang gue gambar pasti yang deket-deket aja gitu, yang familiar, yang mudah ditemui lah gitu. Tiba-tiba gue gambar biwara gitu. Itu sebuah hal yang baru sih buat gue gitu. Jadi belajar lagi, gue jadi harus riset uh, proporsinya biwara itu seperti apa, terus apa lagi ya, bagaimana kehidupan dia gitu. Gue harus riset itu gitu. Seru sih, serunya di situ tuh. Gambar apa lagi ya yang jarang gue gambar, satelit gitu misalkan. Men, gue jarang banget deh gambar-gambar kayak gitu gitu. Gue bisa jadi gambar gitu, satelit. Terus bikin apa lagi, eh apa yang aneh-aneh gitu, gambar bola mata doang yang sebiasanya gue lihat di buku IPA, sekarang gue yang bikin gitu. Itu gak pernah kepikiran di saat gue dulu gitu. Upgrade skill, mempercepat gambar, gimana caranya buat lebih cepat lagi gitu sih. Belajar shortcut lagi gitu biar tambah cepat, pengalihan toolsnya, perpindahan tools kayak gitu. Terus sekantor sama bapak-bapak, apakah gue nyambung? Ya lumayan. Ya meskipun memang ada jokes bapak-bapak yang kadang gue gak mengerti, gue harus belajar gitu. Eh, kan mereka di sini bilang gitu, kita tuh harus belajar sama yang muda. Tapi gue pikir juga kita harus sama-sama belajar gitu, tetap tetap harus sama-sama belajar. Gue belum pernah tua loh gitu, dan gue harus menyerap ilmu dari kalian gitu. Kayak gitu sih rasanya temenan sama bapak-bapak tuh. Ya gimana ya, kayak gue jadi ABG lagi gitu loh. Gue belajar, gue bisa nanya-nanya gimana saat apa ya, besok ketika dia punya anak gitu, apa yang dia rasain. Ya dia cerita kan, bapak-bapak kan perlu cerita juga. Ya cerita anaknya. Pas kemarin gue datang ke nikahan temen sekantor gue dan dia bawa anak, gue gendong gitu. Ya seru sih, temennya semua bapak-bapak. Dia nanya kapan gitu gue mau nikah gitu. Justru mereka jangan nyaranin, jangan nikah dulu, jangan buru-buru, main dulu yang jauh. Itulah, uh, yang itu jadi makin membuat ternyata tuh menikah gak se apa ya, ya mungkin menyenangkan, cuma pasti ada lah beban-bebannya juga, pasti ada. Itu makin membuat gua ya berpikir dengan realistis aja sih. Kalau menikah tuh gak seperti di film-film, gak kayak di film-film yang tiba-tiba uh, lo bisa semesra itu sama istri gitu. Ya jadi terbuka sih dengan main sama bapak-bapak gitu. Lumayan banyak nyamuk juga kalau malam. Oh iya,
Yang enak kalau di kantor juga ada makanan gratis, ada kopi, ada kopi gratis. Itu sih. Lumayan lah, lumayan itu cukup membantu gua. Yang gua butuh perlu keluar, gua perlu ke kafe-kafe. Tapi di sini ya meskipun kopinya masih kopi-kopi saset yang biasa lah ya. Kadang gua juga bawa sendiri kalau gua butuh yang lebih enak gitu. Tapi cukup lumayan seru. Dan di kantor tuh juga gak bisa misu-misu. Tapi gak bisa misu juga sih gue sih di sini karena nggak bisa ngumpat-ngumpat juga karena ya komputer cepat, apa yang harus gue keluhin gitu. Beda kalau gue pakai laptop gue, pasti gue bakal marah, gue bakal emosi karena sangat lemot sekali. Oh ya, ini juga mungkin ini juga penting sih untuk dibahas. Jadi kalau ketika kita masuk kerja dan di situ ada proses magang pelatihan, jangan pikir kalian bakal langsung diterima gitu. Pasti diterima, gak mungkin gak diterima. Ini cuma akal-akalannya doang biar dapat harga murah dulu kan anak magang gitu. Enggak cuy, itu benar-benar diseleksi, jadi buat lo semua yang suatu saat bakal kerja atau yang mau masuk kerja, ya mungkin gue bukan orang yang sangat paham ya, tapi ketika gue tanya ke senior gue kenapa gue nanya, jadi ada orang sebelum gue yang ada di sini, yang dia kerja di sini dan itu gak lanjut kontrak gitu, dan gue tanya kenapa, ternyata itu sangat mempengaruhi ketika lo magang, lo pelatihan gitu. Skill lo atau ketertiban lo itu benar-benar dinilai lo pernah telat atau enggak, sering izin atau enggak, sering langgar peraturan atau enggak, kayak gitu. Itu benar-benar dinilai. Jadi jangan pikir lo bakal langsung diterima gitu. Awalnya gue pikir gitu, sumpah. Jujur awalnya ini cuma akal-akalan doang gitu. Ini gue bakal langsung diterima santai aja gitu. Ternyata enggak cuy. Itu benar-benar diseleksi. Dan ya waktu itu memang gue berpikir seperti itu, tapi gue masih ancang-ancang tuh. Gue harus memperbaiki citra gue gitu. Ya gue harus tetap bekerja dengan sepenuh hati lah, tetap sungguh-sungguh gitu. Siapa tahu kalau lanjut kontrak kan ya lumayan, gue bisa nabungnya bisa lebih rutin gitu. Beda kalau freelance, gue tak kenapa ya, gue gak terlalu paham sama finansial, tapi gue takut itu gitu, makanya gue gak berani langsung freelance doang gitu, kerja di rumah. Belum berani gue. Tadi gue ngomong apa sih? Ngomong apa juga. Aduh. Nah, gue suka nih kayak gini, maksudnya gue bisa merasain berkeringat gitu. Sedangkan kalau di jam kerja biasa itu gue gak pernah berkeringat anjir, karena dingin banget. Enak gitu, ngerasa sehat aja gitu. Kalau berkeringat gitu. Ada sumuk-sumuknya tuh enak gitu. Apa mungkin masih karena terbiasa di kos ya. Masih anak kos, masih masih seru gitu. Ada enak gitu kalau berkeringat tuh enak gitu. Gua jadi kos tuh di tahun keberapa ya? Di tahun keempat gua baru beli kipas. Sumpah, di Solo lo bayangkan. Lo di Solo dan gak punya kipas selama 3 tahun gitu. Wow. Sangat kuat sekali. Dan akhirnya gue mutusin buat beli, itu pun di tahun keempat gitu. Coba ya, sorry kalau obrolannya bakal ngalur gitu, karena gue sambil garap dan ini benar-benar tanpa skrip. Biasanya kan kalau gue ngonten kan ada skripnya gitu, ada
ada alurnya lah. Gue bakal catat alurnya tuh, bakal ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini. Dan kali ini benar-benar kayak udah lembur ngobrol, udah gitu doang. Yang gue pikir cuma itu kemarin. Gak ada kepikiran buat kayaknya ini harus ditulis gitu, harus nulis naskah. Udah gak sempet harus segera, ya udah lembur terus ngobrol, udah gitu doang. Udah gak sempet gue harus nulis skrip tuh karena lagi lembur, namanya juga lagi lembur. Gue sebenarnya bikin konten kayak gini ataupun bikin konten seperti biasanya ya, sebenarnya gue tuh berlatih. Gue tuh bukan orang yang pintar ngobrol gitu, maksudnya pintar ngomong di depan kamera ataupun di tempat umum gitu, di depan umum. Gue tuh bukan orang yang kayak gitu, gitu. Makanya gue bikin konten, gue berlatih di situ gitu. Gimana sih caranya kayak Dustin gimana caranya ngobrol kayak tanpa putus-putus gitu. Dia tuh selalu ada topik gitu. Gue selalu kagum kalau ada orang yang bisa seperti itu gitu. Bahkan gue tuh pengen gitu MC di acara apa gitu. Gue pengen melatih diri gue dulu gitu. Apakah gue bisa gitu, kayak menantang diri sendiri aja kayak gitu sih. Aduh, hidung gue belakangan ini kering, kulit gue belakangan ini kering. Kena AC terus boy, tidak cocok. Itulah kalau orang kampung. Mungkin di sini ada yang anak tunggal, mungkin gue pengen bahas ini juga sih. Gimana caranya gue sebagai anak tunggal bisa bekerja di luar kota gitu. Maksudnya gue anak tunggal seharusnya tuh berada di rumah nemenin orang tua gitu. Gimana caranya gue bisa bekerja di luar kota, bisa berpisah untuk bekerja gitu, merantau untuk bekerja dengan orang tua. Yang pertama, orang tua gue mendukung. Untuk orang tua yang mendukung pasti bakal dibolehin. Itu dulu kalau anak tunggal. Nah, untuk menciptakan itu, orang tua mendukung itu, kalau menurut gue pribadi ya buktiin sih, kayak ngebuktiin gitu dulu. Buktiin kalau tempat lo tuh memang di tempat rantau gitu, lo bisa berkembang di sana gitu. Buktiin itu sih kalau menurut gue sih. Mungkin awal-awal ya yang gue lihat dari tatapan bapak gue terutama, ketika gue bilang gue bakal kuliah di Solo gitu, dia awalnya kayak sedikit gak rela gitu. Bukan gak rela ya, ya gimana ya, ya bayangkan lo orang tua gitu dan punya anak tunggal satu doang, terus dia bakal pergi ninggalin lo sendirian di rumah. Wah, itu pasti kelihatan lah, tatapannya pasti beda. Nah, gue membuktikan itu. Awalnya dia sedikit gak yakin gitu. Gue bilang cuma di sana sekolahnya. Gue cuma bilang gitu tuh, ya udah diizinin. Dan ketika gue lulus, nah selama gue kuliah itu, oke, balik dulu, sorry. Selama kuliah itu gue ngebuktiin kalau gue tuh bisa berkembang di Solo gitu. Gue ngebuktiin gue bisa berkembang, dan ketika gue bilang kerja, bakal kerja, ya mereka oke-oke aja gitu. Ya gue izin, benar-benar izin. Gue pulang tuh bukan pulang liburan doang kemarin, pulang ke rumah ya ya ketemu teman-teman. Gue bilang ke teman-teman gue cerita semua apa namanya, gue minta doa sama teman-teman gue juga minta doa. Bayangkan gue ke teman gue tuh bilang gitu, izin bro, gue bakal kerja di Solo gitu, jadi sorry kalau misalkan kita bakal agak susah ngobrolnya. Gue tuh izin gitu ke teman-teman gue, izin ke teman-teman mereka, ya alhamdulillah ngedukung juga. Terus yang terakhir gue izin ke orang tua. Kenapa terakhir? Ya perlu persiapan cukup lama lah daripada teman-teman. Temen mah cuma yang penting datang doang, datang nongkrong udah ngobrol.
Kalau orang tua tuh wah susah cuy. Lo izin tuh kayak ya gimana ya, bayangkan izin untuk kerja di luar gitu, seorang anak tunggal bakal ninggalin orang tuanya itu berat cuy. Gak mau, kalau gue pribadi gue gak bisa gak sambil nangis gitu, gue pasti bakal sambil nangis. Tak kenapa ya, kalau gila, kalau menurut gue, aduh sampai salah, ngobrol sama orang tua tuh kayak butuh power gitu, butuh power banget, gak segampang itu gitu. Anjir, kalau gue pribadi tuh mau ngomong tapi sambil gak nangis ya, maksudnya ngobrol yang mendalam ya, ngobrol sambil gak nangis tuh buat gue mustahil gitu. Kalau obrolannya mendalam gitu pasti gue bakal nangis. Ya mungkin gue juga yang cengeng tapi gak tau kenapa gue ngerasa kayak gitu. Ya perlu effortnya tuh lebih gede gitu untuk ngobrol sama orang tua. Ini gue udah ngobrol apa aja sih dari tadi, random aja, semoga ya ada yang bisa kalian petik. Mungkin gue cuma pengen cerita-cerita doang. Udah mau 1 jam juga gue ngobrol kayak gini, apa ada yang bisa dipetik atau enggak gue gak tahu nih. Semoga aja ada, atau semoga di konten-konten berikutnya gue bakal ada lah, kayak setidaknya ada alur yang pengen gue bahas gitu. Bingung sih sebenarnya, gue pengen buka Q&A kayak gitu, kayak artis-artis gitu, cuma kan saya bukan siapa-siapa yang nanya juga siapa gitu. Pengen sebenarnya ada yang nanya terus gue bahas gitu, pengen sebenarnya, meskipun gue gak pinter ya, bukan soal pinter juga, cuma ya belum bisa aja. Ya kalau kalian mau ya silahkan tanya-tanya doang, tanya-tanya aja sih di bawah di komen, nanti misalkan bisa gue bahas ya gue bakal bahas gitu. Kan lumayan membantu gue bikin konten. Ya belakangan ini bakal apa ya, ketika gue masuk kerja bikin konten tuh udah bener kayak hobi banget gitu, maksudnya sebagai hobi doang gitu. Entah itu menghasilkan atau tidak, karena gak sempet cuy. Gue baru-baru kerja kemarin masih sempet jadi gue belajar, ya biasalah belajar NFT sama teman gue gitu. Udah dikasih dolar juga buat ngupload di NFT di Hand waktu itu kan, di Hand apa sih ya, OBJKT. Gue upload di OBJKT. Gue masih awal-awal kerja itu masih sempet ngupload cuy, tapi lama-lama waduh kewalahan banget ya. Welcome gitu, selamat datang di dunia kerja gitu. Waktu istirahat tuh jadi penting banget gitu. 1 jam 30 menit tidur tuh berharga banget gitu. Kayak gue ketika istirahat masih ada waktu 20 menitan, sekitar 20 menit, dan gue bisa ketiduran di sofa gitu. Itu udah nikmat banget tuh. Itu berharga banget. Dulu kok awal-awal kerja gue istirahat masih tinggal 30 menit atau 20 menit ke gue kulik-kulik nyari referensi masih gitu kan di komputer, masih main game, kadang main game yang ringan-ringan aja, paling main gitar flash gitu. Habis itu lama-kelamaan ternyata capek. Seharusnya gue gunain ini untuk istirahat atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kayak gitu sih. Oh ya, apa ya lagi? Ekspektasi kerja. Oke, mungkin di sini ada udah yang berekspektasi untuk kerjaan ilustrator tuh gimana sih kalau di kantor? Yang full time ya, daripada freelance. Kalau full time
Biasanya ke mood mood ilustrator tuh atau artis lah ya. Ketika dia garap sesuatu A gitu, misalkan ilustrator dia garap kayak garap gunung, ada 7 gunung dan lo harus gambar 7 gunung gitu. Biasanya kalau freelance kita gambar 7 gunung, ya udah 7 gunung dulu baru selesai, baru bikin yang lain gitu kan. Tapi ketika kalian full time gitu, yang gue rasain ya ketika full time, ah lo disuruh bikin gunung 7, lo nyampe di gunung ketiga, lo disuruh rubah. Ada yang harus, yang urgent lah, yang harus lo selesain duluan, dan mau gak mau lo harus pindah dan lo harus gambar yang lain. Misalkan gambar gambar rumah gitu, dari gambar gunung gambar rumah, moodnya tuh langsung beda gitu, dan tantangannya tuh di situ kalau full time. Ya naik turun sih, yang awalnya uh, moodnya tuh lagi seru-serunya bikin gunung gitu, terus tiba-tiba dirubah, disuruh ini dulu ya gitu, garapin ini dulu ya, ini yang lebih urgent gitu, tiba-tiba juga direvisi gitu. Waduh, itu sih gak, yang untuk gue saat ini masih kewalahan, masih kewalahan. Mungkin karena gue juga belum terlatih buat kayak gitu. Nah, semoga besok-besok gue makin terlatih, dan semoga yang paling penting adalah bukan masalah terlatih, yang penting lanjut kontrak. Gue ngarepin banget sebenarnya, takut juga nih gue, kayak takut gue bosen ketika gue lanjut kontrak, tapi gue butuh banget untuk lanjut kontrak. Gue oh ini nih gue bukan orang yang benar-benar melek finansial gitu, cuma kayaknya gue bakal ngerasa aman aja gitu kalau ada kontrak. Gue terjamin kerjaan gue dan tabungan gue bakal terisi gitu, dengan uang yang stabil gitu. Setiap bulannya ada lah gitu, bisa bisa nentuin planning terdekat gitu. Ya semoga bisa lanjut kontrak. Yang gue bahas masih seputar ilustrator ya. Ini kalau sama Farid sama si Mas Vicky, wah udah bahas sembarang, bahas percintaan gitu-gitu. Bahas kalau sama Farid ya kadang gue dengerin, ya kita saling cerita kalau di dosennya tuh gimana gitu-gitu. Terus kalau sama si Mas Vicky kadang ya bicarain apa ya kehidupannya sebagai bapak-bapak itu, dia baru ngerasain itu kan gitu. Dia udah punya anak satu. Sebenarnya enak streaming sih, streaming YouTube gitu, cuma kan gue gak ngerti, entahlah, gue gak ngerti apa dia tuh harus gimana, streaming YouTube tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya lebih enak streaming sih, gue gak perlu ngedit lagi, streaming langsung upload gitu kan. Iya kayak gitu ya, gue gak ngerti masih. Apa ya, gue pengen bahas apa ya, Instagram mungkin ya. Jadi gue belakangan ini gue ngupload, ya ngupload lah gambar, mulai ngupload lagi karena gambar kerjaan bisa diupload juga kan. Algoritmanya udah jauh banget beda. Gue terakhir kali upload tuh kapan ya, tahun lalu kayaknya, dan baru upload beberapa minggu lalu gitu. Itu yang gue rasain beda sih. Kalau dulu gue upload itu, gue sempat ngobrolin ini sama Mas Vicky juga, Vicky Tito Gizar. Kalau kita dulu ngupload itu interaksi lebih banyak gitu, interaksi artis dan penikmatnya tuh banyak gitu. Meskipun gue yang nggak punya nama aja ya, maksudnya yang follower masih gak nyampe 1000 sampai sekarang gitu, ada gitu. Dulu tuh ada interaksi untuk komen gitu tuh ada, tapi entah kenapa sekarang tuh orang kayak
malas juga gitu buat komen gitu. Dan itu bukan cuman, dan itu menurut gue ya, dan itu gue rasain juga gitu. Gue juga ngerasain itu, gue males nge-like, males komen gitu, cuma sekedar nonton doang. Algoritmanya kayak dipaksa ke reel gitu. Gue lupa siapa yang ngeritik Instagram juga, gue lupa dia ngerit apa Froyo ya atau siapa, Froynion apa ya, gue lupa. Algoritma Instagram tuh udah gak jelas gitu, udah mulai aneh-aneh, fiturnya makin kemana-mana gitu, niru TikTok lah. Aduh, banyak yang sebenarnya gak penting gitu. Gue banyak banget fitur yang gak gue pakai sampai sekarang. Gue belum pernah ngegunain, kalau gak salah gue belum pernah gunain fitur like di story. Itu gue belum pernah sampai sekarang ya. Gak tahu kenapa malah jadi malas aja gitu. Buat apa gitu sebenarnya nge-like story. Kalau kita lihat dari Instagram zaman dulu ya, zaman 2017 sampai 2019 mungkin, itu masih seru-serunya lah, masih banyak interaksi kayak gitu. Dulu upload satu gambar tuh bisa ada aja yang nge-follow gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak susah boy. Kalau mau di follow tuh bikin reels yang banyak. Enggak juga sih ya, mungkin memang gak mau follow doang, memang gambar gue sebagus apa sih. Kayaknya suara gue makin kecil, gue lihat traffic di apa namanya, di Adobe Audition, suaranya kayak tambah pelan gitu. Kayaknya gue udah tambah capek dari tadi, cuma dalam setengah jam. Alhamdulillah. Nah kayak gitu tuh gak bisa di kantor. Ya gue dapet di kantor apa ya, kursi. Lebih enak kursi gue anjir. Tapi ya gimana juga, fasilitas kantor nggak mungkin juga gue minta kursi yang lebih enak gitu. Masa mau minta kayak manajer, gila. Ya udah, terus gue beli bantal ini ya buat biar gak sakit pinggang. Lumayan gue dapet murah banget, dari harga 120-an ribu, dan gue bisa dapet dengan harga 40 ribuan. Gila. Diskon berapa persen waktu itu ya? 60% apa ya? Gue lupa. Dia diskon berapa persen gitu. Ya langsung gue beli lah gitu. Bahas apa sih ya? Gue tadi bahas horor gak? Gue tadi bahas kenapa gue gak takut di kantor gak? Iya, gue bahas dikit ya. Jadi sebenarnya gue tuh dulu penakut banget, parah tuh. Gue dulu apa sih namanya, ganti baju itu harus di ruang tamu gitu. Tuh kan, gue harus ke ruang tamu gitu. Dulu tuh gue inget banget, gue takut itu gara-gara ngelihat film zaman dulu ya, kalau kalian tahu film itu Pocong versus Kuntilanak gitu, yang ada jump scare-nya di awal gitu, di awal film gitu. Itu buat gue takut banget tuh. Oh, dan film-film horor Indonesia lainnya waktu tahun itu ya, di zaman itu masih zaman si dibajakan gitu kan. Dulu sebenarnya gue takut banget, dan apa ya, di masa kecil gue juga apa ya, cukup sering merasakan mengalami kejadian-kejadian horor. Misalkan gue lagi beli-beli di warung, terus pulangnya tuh ada yang ngetawain gue gitu. Dulu setakut itu gitu. Tapi gak tahu kenapa lama kelamaan ya udah makin berani aja.
kalau gue ada sesuatu yang kayak tadi misalkan ada yang gue bilang kayak ada yang lihat, kayak ada yang aneh gitu di suatu tempat gitu, gue bakal lihat misalkan di pojok sana nih, gue bakal langsung kayak gitu. Gak tau kenapa gue tuh sekarang seberani itu. Dan ketika gue nyampe Solo, gue kan di Bondowoso, rumah gue tuh deket kuburan, dan di Bondowoso tuh jalan kan gelap ya gitu, banyak yang gelap, apalagi zaman dulu gitu. Gue masih ngerasain pulang sekolah madrasah gitu, sekolah sore gitu kan, uh, pulangnya malam, gue masih ngerasain gimana pakai obor gitu. Gue masih tahu rasanya pakai obor. Waktu itu di Bondowoso tuh gue gak sekuat itu, maksudnya ketika gue gede gitu, ketika gue SMA lah ya, ABG gitu, ketika gue tambah besar, gue gak bisa ngerasain hal-hal kayak gitu. Apakah ada sesuatu di suatu tempat gitu, gue gak ngerasain. Tapi ketika gue kuliah, gue nyampe di Solo, rasanya makin kuat cuy gitu. Gue gak tahu kenapa. Gue dulu jadi di kos gue pun yang sekarang tuh dia ada penunggunya cewek gitu. Jadi cerita horor nih. Ini nih waktunya nih. Jam berapa sekarang? Jam 9, masih jam 9, tapi oke lah. Jadi di kos gue itu, pertama gue nyampe ke sana, gue dimimpiin cewek dan serem banget. Dia kayak dia ada di terowongan gelap gitu, terowongan, terus tiba-tiba dia muncul dan senyum gitu. Wah, gitu. Langsung gue ingat banget wajahnya tuh putih semua. Sebenarnya gak seserem itu banget sih, maksudnya wajahnya putih tiba-tiba tiba-tiba lagi wajahnya putih, matanya sama mulutnya tuh dia hitam kayak bolong gitu, gak tau kenapa, kayak gelap lah pokoknya, hitam gitu. Dan dia senyum lebar banget, jadi merinding anjir. Itu tuh waktu pertama gue nyampe kos. Tapi di kedua kalinya dia masuk lagi di mimpi gue dengan wujud yang beda gitu. Yang kedua tuh dia gak nunjukin diri, cuma kayak rasanya ada gitu, tapi cewek gitu lah pokoknya. Dia kayak ngerasa gue ngerasa dia hadir gitu. Terus yang ketiga gitu baru dia tuh nunjukin apa namanya, wujudnya dia gitu ya, cantik. Wujudnya di mimpi itu cantik gitu. Dan sampai sekarang kalau misalkan kamar mandi kotor itu di kos, yang didatengin mimpi itu gue, rasanya dia hadir ke gue gitu, kayak bilang itu loh kamar mandi gitu kotor gitu, kayak gitu. Dia gak suka kalau kamar mandinya kotor gitu. Itu nggak tahu kenapa ya, di kos gue yang sekarang tuh, yang sudah 4 tahun gue huni itu, ada itu gitu. Dan dia ya baik lah gitu, maksudnya dia baik udah. Dan itu membuat gue biasa gitu. Entah kenapa di Solo gue bisa ngerasain kayak gitu. Di kampus gue juga pernah kejadian, gue lagi jam berapa itu ya, jam 10 dari kontrakan temen, mungkin nyampe di kampus tuh setengah 11 lah, masih awal-awal nge-YouTube, ngupload YouTube di galeri kampus gitu kan. Ada yang ketawa, gue pikir tuh cewek kan, gue pikir tuh ada anak-anak lagi menuju ke galeri gitu. Oke lah, ya udah, terus diem. Gak lama kemudian ketawa lagi, tapi gak ada orang. Apakah ini itu? Nah itu tuh baru tuh gue nyadar kalau itu memang bener-bener ini bukan anak-anak nih, bukan orang lagi menuju ke galeri ini penunggunya, ini penunggu galeri. Tuh gue diketawain. Gak tau kenapa di Solo tuh bisa ngerasain kayak gitu. Misalkan gue di mana gitu, kalau di Jawa Tengah, pokoknya di Jawa Tengah sih, bukan di Solo doang, di
dimana gue pergi ke suatu tempat, gue mesti kayak ngerasain sesuatu gitu. Tapi ketika gue balik ke Bondowoso tuh kayak biasa, ya bisa mulai bisa ngerasain, cuma rasanya bisa doang, gak sekuat di Jawa Tengah gitu. Gue gak ngerti ya, gue gak ngerti masalah kayak gitu gue menjalani hari dengan biasa-biasa aja di rumah gue aja. Jadi kalau kata bapak gue itu dia ada pohon jambu kan di depan rumah gue. Di pohon jambu itu dia itu katanya ada jin yang selalu ngasih nomor togel. Aduh ya Allah. Tapi katanya jinnya baik. Maksudnya dia jin yang gak jahat lah gitu katanya bapak memang gak pernah mau, karena ya jelas-jelas togel kan gitu yang dikasih. Bapak tuh gak pernah mau, dikasih terus dia, dikasih togel gitu katanya, ini lo nomor yang keluar gitu katanya. Tapi gue gak bisa ngerasain, gak tahu kenapa kalau di Bondowoso gue gak bisa sekuat itu, beda sama di Jawa Tengah. Si Farid itu juga sama tuh, dia tuh kalau dia beda, memang dia tuh bisa ngerasain, kalau dia tuh bahkan bisa apa namanya, mungkin kayak ngerasa kuat banget, dia sensitif tuh, dia lebih sensitif dari gue tuh, bisa ngerasain sesuatu gitu. Kayak rasanya hadir, waduh kok kayaknya hadir nih gitu. Itu dia lebih parah tuh dari gue tuh. Udah 1 jam lebih, gila, gue ngeditnya gimana juga. Ya itu aja untuk konten kali ini, semoga bisa ada yang diambil dari obrolan ngelantur gue, ngobrol sendiri sampai haus. Ada sesuatu yang bisa diambil, entah itu karena cerita gue ataupun apapun. Itu dia konten lembur. Nanti gue cari singkatannya deh atau ada nama lain nanti soal lembur. Itu aja, terima kasih udah nonton. Dah.